Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Serta jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan karena keadaan virus corona yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Saat ini saya sedang bersama teman saya bernama Wisnu Yuda Hidayat. Wisnu Yuda Hidayat adalah seorang pemuda dari Desa Dawuhan dan saat ini tengah menempuh kuliah di Universitas Negeri Semarang dengan prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Olahraga. Nah, pada video kali ini saya akan mewawancarai Saudara Wisnu sebagai seorang tokoh inspiratif. Nah, jadi Saudara Wisnu ini adalah salah satu penggagas cara bertanam modern di Desa Dawuhan. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita tanyakan langsung seperti apa cara bercocok tanam modern yang diperkenalkan Mas Wisnu di Desa Dawuhan. Nah, jadi saya menggagas cara bercocok tanam di daerah sini dengan cara modern, yaitu saya menggagas karena ada banyaknya lahan kosong yang lumayan luas. Kita itu bisa melihat kalau dibuat bercocok tanam dengan gaya modern ini kayaknya lebih menarik. Terus juga bisa dapat menarik pemuda-pemuda lain yang mungkin dapat tertarik karena dengan lahan yang ya bisa kita kira-kira itu kecil ke sedang, itu dapat dimanfaatkan dengan bercocok tanam dengan lebih maksimal dan juga dapat membuahkan sayur-sayuran yang berkualitas. Terus untuk sebenarnya Mas kan seorang mahasiswa. Ya. Jadi mahasiswa kan pada dasarnya adalah kegiatan utama belajar. Nah, latar belakang atau tujuan apa yang membuat Mas Wisnu berinisiatif untuk memperkenalkan cara bercocok tanam modern serta pemanfaatan halaman rumah untuk bercocok tanam? Nah, tujuan saya yang utama adalah yaitu dengan memperkenalkan ini saya juga dapat memberikan sedikit uang jajan untuk biaya kuliah saya, untuk uang jajan untuk makan di sana. Jadi itu dapat menyisipi uang saku saya. Jadi meringankan uang beban. saku ya. Untuk sayuran jenis apa saja yang ditanam secara modern oleh Mas Wisnu? Oh, di sini ada sekitar 45 jenis sayur yang saya tanam. Yang pertama itu ada jipang. Jipang itu sayur kalau dalam daerah sini waluh. Ya, yang waluh ini bisa dimanfaatkan buahnya dan juga daunnya. Daunnya itu dapat dimanfaatkan sebagai makanan atau kalau disebut di sini sebagai jangan. Nah, terus yang kedua ada cabai. Cabai di sini saya menanam cabai merah. Terus ada selada. Nah, selada ini biasanya kita jual ke pasar-pasar ataupun ke penjual pedagang kaki lima yang ada di daerah, biasanya malam-malam seperti kebab, terus seperti martabak. Nah, itu kita jual ke situ. Terus ada daun bawang. Nah, daun bawang itu dapat dijual ke pasar. Terus ada kangkung. Di sini kangkung juga ada, tapi karena belum musim jadi diganti dengan sayuran lainnya. Seperti sayuran sawi. Jadi di situ ada sawi. Nah, itu bisa diganti-ganti. Jadi tidak hanya satu sayuran terus berfokus dan setelah itu nganggur, tidak. Jadi di sini kita lakukan berbagai macam karena untuk menyisipkan, kalau petani itu kan biasanya petani musiman. Jadi seperti kalau zaman dulu itu namanya kita menanam jagung, kita harus menunggu lama. Jadi harus jagung di rumah terus jagungnya, dirawat terus jagungnya. Terus selain itu nggak ada buat panen. Jadi kita harus menyisipkan untuk kita menanam ini, terus kita merawat ini, kita memanen ini. Contohnya seperti kita menanam daun bawang, kita merawat daun bawang, terus
jipang kita dirawat, terus yang ketiga seladanya kita panen, jadi bisa diganti-ganti. Jadi ketika misalnya daun bawang belum waktunya panen, di tengah pertumbuhan daun bawang bisa memanen tanaman lain. Nah, seperti itu. Jadi menyisipi waktu dengan merawat merawat tanaman lain. Gitu. Terus untuk perawatan sendiri seperti apa Mas? Apakah ada kesulitan tersendiri atau pada dasarnya sama saja? Untuk perawatan sih masih sama saja ya. Soalnya kita cuma butuh pupuk sama dirawat dengan tangan sendiri, seperti kalau ada ulat atau daun yang kurang kering atau apa itu cuma dipotong. Terus kita juga harus rajin menyiram. Berarti ini tidak menggunakan pestisida ya Mas? Enggak. Jadi di sini organik semua, karena menurut saya kalau menggunakan pestisida itu akan menghancurkan tanahnya. Jadi nanti pertumbuhan daun dan sayurannya itu tidak sempurna. Terus selain manfaat dapat memberikan tambahan uang saku, adakah manfaat lain yang Mas Wisnu rasakan dan juga mungkin manfaat buat masyarakat di sekitar sini? Menurut saya sangat bermanfaat ya. Saya juga telah melihat untuk masyarakat ini sangat antusias. Mereka kerap datang ke sini untuk mengamati bagaimana saya melakukan penanaman di sini, dan saya sudah melihat sekitar 4 lahan kosong yang berada di daerah Dauhan ini kosong. Terus mereka itu berinisiasi melakukan cocok tanam. Jadi sudah ada 4 lokasi yang seperti ini yang dijadikan sebagai petani modern kalau bisa dibilang. Cocok tanam modern. Sudah ada beberapa yang terinspirasi dari apa yang Mas Wisnu lakukan dan mereka menerapkannya di halaman rumah mereka. Nah, ini kalau saya lihat ada kolam, ini kolam apa Mas, bisa dijelaskan? Ini adalah kolam lele. Jadi karena di sini juga ada aliran sungai yang kecil atau kalau disebut gorong-gorong ya. Nah, itu bisa kita manfaatkan lah sedikit lah untuk membuat kolam lele. Jadi kita membuat saluran dari sana, terus kita filter di sini, terus dikasih langsung ke kolam. Jadi kita lebih menghemat banyak pakan. Karena langsung dari saluran itu kan sudah mempunyai banyak kandungan ya, jentik-jentik itu kan bisa dimakan oleh lele. Nah, untuk makanan kita cuma dari sisa-sisa makanan bisa, terus dicampur dengan pur itu juga lebih cepat, karena masa panennya itu sekitar 2 bulan itu sudah gede kalau dicampur sama pur. Nah, itu teman-teman, jadi selain ikan cupang ternyata ikan lele juga makan jentik-jentik. Terus buat harapan ke depan, apa yang Mas Wisnu harapkan untuk diri sendiri dengan adanya pertanian modern serta untuk masyarakat di sekitar sini? Nah, untuk harapan saya ke depan adalah bisa lebih meningkatkan keefektivitas penggunaan lahan. Seperti di sini kan ada 1 tingkat. Nah, kedepannya saya ingin membuat beberapa tingkatan. Jadi untuk tingkatan ke bawah ini diisi sayuran seperti cabai, terus yang ke tingkatan kedua itu diisi selada, terus yang ketiga itu kangkung. Jadi kita bisa melakukan dengan efisien. Nah, cuma 1 tempat, tapi kalau ke atas kan lebih banyak. Seperti itu. Jadi bisa lebih efektif dengan adanya tempat yang kecil, tapi pemanenannya itu lebih banyak. Untuk harapan masyarakat sekitar sini, harapan Mas Yunus seperti apa dengan adanya program ini? Untuk masyarakat di sini ya, saya berharap untuk lebih banyak melihat peluang bagaimana mereka memanfaatkan. Jangan dari cuma saya, tetapi sumber lain bisa dieksplor bagaimana caranya
agar lebih efektif, efisien, menjadikan sayuran yang berkualitas tinggi dan bisa dijual ke pasar dengan harga yang lumayan. Nah, jadi kesimpulan wawancara saya dengan Mas Wisnu adalah bahwa apapun keadaan kita harus tetap memanfaatkan hal-hal yang bisa kita manfaatkan. Contohnya ini adalah halaman yang biasanya dibuat untuk bermain anak-anak sekarang dimanfaatkan untuk bercocok tanam secara modern, sehingga dari halaman yang kosong tadi bisa kita ambil manfaat seperti mendapatkan tambahan uang saku, bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman lain, bisa menjadi contoh bahwa status kita sebagai pelajar itu tidak menunjukkan bahwa kita tidak bisa melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh bukan pelajar. Saya ingin memberikan quotes. Jadi kalau dalam olahraga, kalau kamu tidak bergerak kamu akan mati. Jadi kalau di sini jika kamu tidak berpikir kamu juga akan mati. Jadi kesimpulannya yaitu kita juga harus bergerak dan berpikir untuk mencapai apa yang kita inginkan. Ya, nanti ada subtitle di sini. Baik teman-teman, sekian wawancara saya dengan Mas Wisnu. Semoga kita tetap dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih kepada Mas Wisnu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.